Action. Halo sahabat pemasyarakatan, sudah tahu belum kalau pendaftaran calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sudah dibuka? Nah, kami dari bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan akan mencoba menginformasikan tentang penerimaan calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Adapun waktu pendaftaran secara online dan unggah dokumen dimulai pada tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan 13 Juni 2024 pada laman dikdin.bkn.go.id bagi pelamar formasi umum dan laman simpek.kemenkumham.go.id bagi pelamar formasi pegawai. Perlu untuk diketahui bahwa sekolah kedinasan yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdiri dari dua sekolah kedinasan, yaitu Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan Politeknik Imigrasi, di mana setiap masing-masing politeknik terdiri dari dua formasi, yaitu formasi umum dan formasi pegawai. Formasi umum merupakan kebutuhan yang dipenuhi dari peserta lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang memenuhi kualifikasi persyaratan. Sedangkan formasi pegawai merupakan kebutuhan yang dipenuhi dari peserta yang telah diangkat sebagai pegawai negeri di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan tentunya memenuhi kualifikasi persyaratan juga. Lantas, apa saja yang menjadi persyaratan penerimaan taruna dan taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan? Kita simak dulu yuk. Untuk formasi umumnya dulu ya. Yang pertama, harus warga negara Republik Indonesia. 2. Pendidikan SLTA atau sederajat. 3. Usia minimal 17 tahun dan maksimal 23 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran pada tanggal 15 Mei 2024 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. 4. Tinggi badan bagi pria minimal 170 cm dan bagi wanita minimal 160 cm dengan berat badan seimbang atau ideal berdasarkan hasil pengukuran yang dilaksanakan pada saat tes kesehatan dan tes pengamatan fisik. 5. Berbadan sehat, tidak cacat fisik maupun mental, bebas HIV atau AIDS, bebas narkoba, tidak berkacamata atau soft lens, tidak tuli, tidak bisu, tidak buta warna, dan tidak pernah mengalami patah tulang. 6. Bagi pria, tidak bertato atau bekas tato dan tidak memiliki tindik atau bekas tindik di telinga atau anggota tubuh lain. 7. Bagi wanita, tidak bertato atau bekas tato dan tidak memiliki tindik atau bekas tindik pada anggota tubuh lain selain telinga dan tidak memiliki tindik atau bekas tindik di telinga lebih dari satu pasang. 8. Belum pernah menikah baik secara negara, adat maupun agama, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat dan sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan. 9. Bagi wanita belum pernah melahirkan dan bagi pria belum pernah memiliki anak biologis. 10. Bersedia ditempatkan pada unit pelaksana teknis pemasyarakatan di seluruh Indonesia. 11. Tidak sedang menjalani ikatan dinas dan pekerjaan dengan instansi atau perusahaan lain. Sementara untuk formasi pegawai dan putra-putri Papua dan Papua Barat pada dasarnya sama dengan formasi umum. Hanya saja yang membedakan adalah 1. Usia maksimal 25 tahun 0 bulan 0 hari pada awal pendaftaran pada tanggal 15 Mei 2024 dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir. 2. Mendapatkan persetujuan untuk mengikuti pendidikan ikatan dinas dengan pangkat atau golongan ruang setinggi-tingginya pengatur muda tingkat 1 atau 2B, dibuktikan dengan surat pengantar dari pejabat pimpinan tinggi atau pimpinan unit eselon 2 atau kepala kantor wilayah tempat bekerja. 3. Tidak dalam proses pemeriksaan atau tidak sedang dalam menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani secara digital oleh Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro, atau Kepala Kantor Wilayah melalui Sisumaker. 4. Penilaian prestasi kerja pegawai tahun 2022 dan 2023 minimal bernilai baik atau sesuai ekspektasi, dan seluruh komponen atau unsur penilaian prestasi kerja pegawai atau PPKP minimal baik, serta telah membuat sasaran kerja pegawai atau SKP tahun 2024 pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEK,
PPKP dibuat secara manual sesuai dengan ketentuan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Nah, yang terakhir, bagi pegawai yang menduduki jabatan fungsional bersedia untuk mengundurkan diri dari jabatan fungsionalnya setelah diterima menjadi calon taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Perlu diketahui juga bahwa tahun ini Politeknik Ilmu Pemasyarakatan menerima formasi 200 orang dari formasi umum, yaitu dengan rincian 150 orang pria dan 50 orang wanita, serta 80 dari formasi pegawai dengan rincian 65 orang pria dan 15 orang wanita, serta 20 dari formasi putra-putri Papua dengan Papua Barat dengan rincian masing-masing pria dan wanita sebanyak 5 orang. Selanjutnya, mau tahu tahapan dari seleksi penerimaan taruna dan taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan? Kita simak yuk. Yang pertama, diawali dengan seleksi administrasi dan verifikasi administrasi. Kedua, seleksi kompetensi dasar atau SKD atau yang biasa kita kenal dengan CAT atau Computer Assist Test yang akan dilaksanakan pada kantor regional unit pelaksana teknis Badan Kepegawaian Negara di masing-masing titik lokasi. 3. Tes kesehatan dan pengamatan fisik. 4. Tes kesemaptaan. 5. Tes psikologi atau psikotes. 6. Tes wawancara dan keterampilan, yang keseluruhan ujiannya selain kompetensi dasar dilaksanakan secara terpusat di Jakarta. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada laman catar.kemenkumham.go.id. Oke, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang bercita-cita untuk menjadi taruna dan taruni Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dimudahkan jalannya sampai dengan proses kelulusan. Terima kasih. Bye-bye.